wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tasawuf amali. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Fajrul Falah, kedua Dian Lufitasari, ketiga Zakiratul Ilmi, dan yang keempat saya Rani Fitriani Helmi. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama, definisi tasawuf amali. Tasawuf amali adalah tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumusan tasawuf amali adalah menjadikan diri kita bersih lahir batin, dekat dengan Allah, menjadi sahabat dan kekasih Allah, sekaligus dekat dengan umat. Artinya, fokus utama tasawuf amali berorientasi pada pengamalan tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Aspek tasawuf amali dilihat dari sudut amalan serta ilmu yang dipelajari. Terdapat beberapa khas dalam dunia tasawuf, yaitu ilmu lahir dan ilmu batin. Kedua aspek yang terkandung dalam ilmu itu terbagi dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama syariat, kedua tarekat, ketiga hakikat, dan yang keempat ma'rifah. Selanjutnya, metode tasawuf amali. Upaya-upaya yang dilakukan seseorang untuk memperoleh ma'rifat adalah sebagai berikut. Yang pertama, riyadah, yang lebih sering disebut latihan-latihan mistik. Yang dimaksud di sini adalah latihan kejiwaan melalui upaya membiasakan diri agar tidak melakukan hal-hal yang mengotori jiwa. Kedua, tafakur. Ketiga, tazkiyat an-nafs adalah proses penyucian jiwa manusia. Yang terakhir, zikrullah. Karakteristik tasawuf amali yang pertama berdasarkan ajarannya pada Al-Quran dan Hadis, serta merasa puas dengan dalil nakli keduanya, sehingga tidak merasa perlu merumuskan dalil-dalil ajarannya. Sofistiknya dengan menggunakan filsafat. Kemudian yang kedua, menekankan pentingnya syariat, tarekat, dan hakikat dalam beribadah. Kemudian Tuhan adalah sebagai yang transenden. Kemudian tidak menggunakan doktrin tasawuf yang sulit dan rumit, melainkan sederhana dan dapat diakui oleh kebanyakan orang. Dan terakhir, kebanyakan merupakan kelompok Sunni. Tokoh-tokoh tasawuf amali. Yang pertama, Hasan Basri. Nama lengkapnya adalah Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar, adalah seorang zahid yang amat masyhur di kalangan tabi'in. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah dan wafat pada hari Kamis bulan Rajab tanggal 10 tahun 110 Hijriah. Ia dilahirkan 2 malam sebelum Khalifah Umar Ibn Khattab wafat. Ia dikabarkan bertemu dengan 70 orang sahabat yang turut menyaksikan peperangan Badar dan 300 sahabat lainnya. Ajaran tasawuf beliau yaitu dunia adalah negeri tempat beramal. Barang siapa bertemu dunia dengan perasaan benci dan zuhud, ia akan berbahagia dan memperoleh faedah darinya. Tokoh yang kedua yaitu Robi'atu al-Adawiyah. Mempunyai nama lengkap Robi'ah bin Ismail al-Adwiyah al-Basriyah al-Qaisiyah. Ia diperkirakan lahir pada tahun 95 Hijriah di suatu perkampungan dekat kota Basrah dan meninggal di kota Basrah pada tahun 185 Hijriah. Ajaran beliau yaitu tentang mahabbah dan zuhud. Tokoh yang ketiga, Sunun al-Misri. Lahir di Mesir Selatan pada tahun 156 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 245 Hijriah. Dalam membangun ajaran-ajarannya, Sunun al-Misri bertitik tolak kepada ma'rifah. Al-Misri menjelaskan bahwa ma'rifat kepada Allah tidak dapat ditempuh melalui pendekatan akal dan pembuktian-pembuktian, tetapi dengan jalan ma'rifah batin, yakni Tuhan menyinari hati manusia dan menjaganya dari kecemasan, sehingga semua yang ada di dunia ini tidak mempunyai arti lagi atau bersifat sementara. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan, kami persilahkan.